Cerpen adalah cerita pendek yang berfokus pada berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja menurut Y.S. Bardugo. Nah, jadi ngomongin cerpen itu bukan sesuatu panjang pendeknya halaman gitu. Berbeda kayak mungkin cerpen bisa selalu dibandingi sama novel ya. Tapi emang cukup jelas berbeda gitu karena cerpen itu lebih ke konflik dan karakter yang minim gitu, bukan panjang atau lebarnya sebuah halaman gitu. Dan pastinya kalau kalian pengen lebih kenal lagi perbedaan cerpen sama novel, coba deh kalian kepoin Instagramnya Retrofit. Kalian udah pasti pada follow kan. Nah di situ aku udah berbagi sama tim panitia Retrofit perbedaan cerpen sama novel gitu. Yang jelas cerpen itu sesuatu cerita yang bisa diselesaikan pada saat itu gitu. Jadi kayak malam hari kalian baca cerpen dan pada saat malam hari juga gitu kalian selesai membaca cerpen itu. Nah selanjutnya adalah bentuk-bentuk cerita pendek nih. Ada dua menurut aku sendiri ya. Yang pertama tuh ada tulisan dan audio visual gitu. Nah, kalau tulisan sendiri itu kayaknya dari zaman nenek moyang kita juga udah ada gitu, kayak bahkan di jenjang pendidikan juga kita sering melihat gitu kayak cerpen-cerpen berbentuk tulisan, entah itu formatnya ada di majalah, koran ataupun buku pendidikan gitu. Nah, selanjutnya itu adalah audio visual gitu. Sebenarnya dulu juga ada sih ya audio, cuma mungkin medianya itu radio. Jadi dulu tuh cerpen itu sering dibacakan juga oleh radio-radio gitu yang ada di Indonesia. Nah sekarang juga emang ada gitu, tapi sekarang platformnya udah berbeda yaitu di Spotify, yaitu berupa podcast gitu. Nah karena berkembangnya teknologi sekarang nih ya, secara tidak langsung kesenian juga berkembang gitu, dan medianya juga bertambah, mediumnya juga bertambah gitu, sehingga adanya audio visual gitu. Bagaimana sebuah cerita itu ditampilkan dengan visual yang menarik juga, sehingga dapat memperjelas juga apa yang penulis ingin disampaikan gitu. Nah contohnya itu adalah kalian pasti kenal banget kan Raditya Dika gitu. Siapa sih yang nggak kenal Raditya Dika gitu kan. Nah jadi Raditya Dika itu di dalam channelnya itu dia pernah beberapa kali memposting sebuah cerita pendek berbentuk audio visual gitu, di mana beliau sendiri yang membacakan cerpennya dan dibarengi dengan visual yang menarik gitu. Nah kita next, ini adalah contoh-contoh cerpen nih. Aku mau ngasih tahu juga nih, aku sebenarnya udah ngasih beberapa banyak rekomendasi di Instagramnya Retrofit nih. Jadi kalian boleh cek lagi sekarang banget atau enggak nanti abis ini kalian cek lagi deh dan kepoin gitu. Nah yang pertama itu ada Mesin Pemotong Rumput gitu. Karyanya Keija MR gitu. Kalian di sini ada gak yang suka nonton film horor atau cerita-cerita horor atau cerita-cerita mistis gitu? Kalau misalkan ada, coba di kolom chat aja ya, komentar gitu. Nah, Mesin Pemotong Rumput ini cocok banget buat kalian yang suka cerita-cerita horor gitu. Nah, selanjutnya adalah Keturapi. Ini sebuah cerita, jadi di dalamnya itu banyak judul gitu. Begitupun dengan Mesin Pemotong Rumput gitu. Nah, kalau Keturapi ini isinya itu tentang cerita diskriminasi, perempuan, pernikahan. Nah, jadi di sini nih barangkali ada teman-teman yang berjiwa selalu pengen berargumen tentang diskriminasi, tentang perempuan gitu. Nah, ini cocok banget gitu. Jadi cerpennya itu berdasarkan pengalaman realita kehidupan kita gitu. Nah, selanjutnya ada seikat kisah tentang yang bohong gitu. Nah, kalau ini lebih kayak kehidupan lokalitas budaya kita di Indonesia gitu. Ini pun di dalamnya kurang lebih ada 10 judul gitu. Jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari referensi cerpen, ini cocok banget buat kalian baca gitu. Nah,